capai nonton bola dan tidak menang juga. Iya kan, kalau menang kita sambut, kalau kalah ya kita harus mengakui kekalahan kita. Betul, biasa, tapi tetap harus memberi semangat dong. Iya, orang kalah itu belum tentu menang. Nah, langsung kita masuk ke dalam segmen Are You Smarter Than Me? Jadi kita selalu menantang penonton yang ada di rumah untuk datang ke studio kita. Nanti kita akan beritahukan studio kita di mana lewat Twitter ya. Dan hari ini katanya Jen sudah ada dua orang yang penantang datang dari rumah khusus untuk menantang saya. Dan saya mau lihat, are they smarter than me? Kalau gitu langsung aja kita akan memulai permainan ini dan langsung orangnya mana? Kita panggilkan. Sekarang juga penantang Are You Smarter Than Me? Silakan ke depan. Nama Pak? Usber. Hah? Usber. Usber. Siapa Mas namanya? Usber. Mas Usber. Ini saya kenal nih teman saya. Oh serius? Iya. Siapa Mas namanya? Selamat datang. Halim. Mas Halim. Oke, udah siap Mas? Kok berani-beraninya menantang Mas Dedi itu loh? Pokoknya Mas ini? menang kasih 100.000, kalah tampar. Yuk. Ya nggak apa-apa lah, mungkin kalau udah temen udah biasa. Tapi yang pasti ini pertanyaannya masih disegel ya semuanya. Jadi ini sangat-sangat, wah pokoknya Pertanyaan dibuat konfidensial. oleh tim dari Hitam Putih. Kalau menang kita kasih uang langsung. Dan ini bahkan Mas Dedi pun tidak tahu soalnya. Kalau saya tahu bukan kuis namanya Mbak. Ya itu dia. Saya nitip ya Mas. Oke. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Siapakah nama Miss Venezuela 2004 yang baru saja meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2014? Silakan Mas Dedi. Venezuela ya? Yes. Baru meninggal? Yap. Monica Spearsmooth. 100.000. Kalau masalah wanita saya hafal semua dari ujung ke ujung. Coba miss-miss yang lain sini panggilin. Langsung aja. Apa nama air terjun yang membeku akibat cuaca dingin super ekstrim di wilayah Amerika Serikat? Silakan Mas Usber. Glacier. Glacier itu Nama- proses pembekuannya Pak. Iya, Ini nama namanya air Pak. terjunnya. Saya nggak tahu tapi salah satu yang tertinggi aja. Niagara Falls. Betul sekali 100.000. Aku tebak-tebakan kamu. Ludah. Oke, berikutnya tarian sedati adalah tarian tradisional dari daerah. Silakan Mas Salim. Aceh. Betul sekali. Selamat ya. Oke, yang berikutnya Bangsal Kencono dan Rumah Joglo adalah rumah adat yang berasal dari. Silakan Mas Dedi. Yogyakarta. 100.000 lagi. Harus cepat Pak pencetnya, harus cepat. Harus cepat. Siapakah artis cantik yang membawakan kuis Are You Smarter Than Me? Bukan itu pertanyaannya. Jangan sedih. Bukan itu ya. Oke, saya lanjutkan. Saya nggak mau mencet tuh kalau begitu. Ya udah sabar ya. Artis cantik yang saat ini dikabarkan akan bercerai dengan suaminya yang bernama Jai Alatas. Silakan. Silakan Mas Super. Rili Meramas. Itu anak. Mau keramas. Itu anaknya siapa yang diramas-ramas Mas? Bukan, salah. Mas Ali mungkin tahu? Ya Mas Dedi. Maaf, siapa itu Jaya Latas? Maaf, saya juga baru tahu namanya. Oh iya. Mas. Saya nggak tahu Mbak. Oke, jawabannya adalah Christy Jusuf. Hampir gue jawab itu tadi barusan. Alasan. Oke. Berikutnya, hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain dirugikan. Silakan Mas Salim. Simbiosis mutualisme. Salah. Salah. Silakan Mas. Parasitisme. Betul sekali. Merugikan. Ya, dan pertanyaan selanjutnya, siapakah nama istri dari Ben Kasyafani yang saat ini silakan Mas Arsyandala. Dede. Oke, 100.000 rupiah. Selanjutnya, vitamin apa yang terkandung pada gandum? Silakan Mas Ded.
magnesium, selenium, B1, B2, B3, B6, vitamin E, tanpa mengandung serat dan memiliki memiliki selenium yang tinggi, juga ada. Mas panjang amas mas, satu aja vitaminnya. Itu semua vitamin tadi. Iya benar juga, setelah saya pikir-pikir, betul ada vitamin E-nya. Ya berikutnya. Penyakit B1, B2, B3, B6, magnesium, selenium, vitamin E. Saya sebut tadi vitamin E. Kuping. Oke, pertanyaan selanjutnya, penyakit osteoporosis atau tulang keropos disebabkan karena tubuh kekurangan silat. Kalsium. 100.000 Mas Dedi. Osteoporosis. Dan siapakah artis cantik yang saat ini sedang dikabarkan dekat dengan Ariel Noah? Silakan Mas Salim. Sofia Lacuba ya? Ya, 100.000 rupiah. Gosip aja lu tahu. Daripada nama Miss terus. Iya. Sama aja Pak ya. Selanjutnya, proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut. Silakan Mas. Abrasi. Betul sekali, abrasi. 100.000 rupiah. Namanya pantai Pak. Berikutnya, benda atau material yang dapat menghantarkan listrik disebut Mas Uber. Yang dapat menghantarkan listrik. Konduktor. Betul sekali, konduktor. Pertanyaan selanjutnya, apa nama mata uang dari Venezuela? Mas Dedi, silakan. Kayaknya dia mencet duluan ya tadi ya. Ya udah, silakan deh Mas Uber. Peso. Salah. Bolivar. Bolivar. Betul sekali. Apa nama bendungan di Bogor yang menjadi peringatan terhadap aliran air yang Silakan Mas Dedi. Katulampa lah. 100.000 rupiah. Ya, Bakri Global Group menanamkan investasi pada sosial media. Silakan Mas Salim. Betul sekali, 100.000. Selanjutnya ini mudah sekali ya. Siapakah yang menjabat sebagai Menteri BUMN saat ini? Dahlan Iskan. Iya, Mas Uber, betul sekali. 100.000 lagi. Dan siapakah artis yang terkenal dengan kata-kata hujan, becek, ada ojek? Cinta Laura. Orang duitnya habis menjawab. Selamat, Enak tapi aja. kita suka sekali ya. Semangatnya boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Iya. Luar biasa. Anda dapat berapa? Silakan dihitung, Mas. 400. Sampai detik ini saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih balik modal sampai detik ini masih 800.000. Pada berapa? 1, 2, 3, 4. 3 Pak, 3. Bagus banget ya, 300.000 untuk Mas Salim. Oke. Dan buat Anda yang merasa tertantang di rumah, ya, silakan datang ke studio kami. Kita bisa bermain bersama Are You Smarter Than Me. Jadi jangan nonton sinetron mulu, baca buku, oke? Yes. Dan kita juga ingin mengundang Anda untuk membuat kata bijak untuk Hitam Putih pada malam hari ini. Seperti biasa, kata bijak yang dipilih akan kita tampilkan di akhir acara dengan nama Anda di sana dan kirimkan ke @hitamputih_t7 di Twitter kami. Dan satu lagi informasinya, terlalu banyak informasi acara ini ternyata ya. Satu lagi informasinya bahwa setelah ini kita akan membahas tentang terapi unik ya. Jadi kalau Anda sakit apa saja dari panu sampai apa. Saya juga belum tahu soalnya. Anda harus nonton karena ada terapi unik yaitu terapi Kertas. terapi Kertas, Mas. Sentil kertas. Lu yang buat acara apa gua? Terapi kertas sentil. Bukan ya? Sentil kertas. Terapi sentil kertas. Setelah yang satu ini hanya di Hitam Putih. Dan di studio Hitam Putih kita sudah kehadiran Marissa. Hai, apa kabar? Baik Marissa. Pak Soeharto adalah ahli terapi sentil kertas sentil. Ya itulah pokoknya. Dan ada yang sakitnya di sana.
Gak enak banget sih yang sakitnya. Kan harus ada pasiennya. Tapi gue tersinggung hitam putih. Kenapa? Diet korbannya gue dipanggil. Sekarang terapi gue lagi. Nah itu Anda cocok memang. Kalau kita butuh orang-orang buat korban, Care saya berarti selalu peduli dengan Anda. Selalu peduli. Nah kita mau lihat dulu apa sih praktek dari Pak Soeharto itu, sentil-sentilan itu apa yang disentil. Coba kita lihat di gambar ini. Iya, iya. Saya sakit telinga. Waktu itu saya sudah ke dokter, tapi masih sakit. Dikasih obat tetes dan lain sebagainya itu udah masih sakit ya. Saya berusaha saya ke sini. Nah, terus saya ke sini disentil kaki saya memang sakit sekali disentil tuh. Yang disentil tuh kakinya itu kertasnya saja. Sakitnya itu sampai bunyi di telinga tuh trak gitu. Badan ibu tuh enteng ya, enak gitu. Yang waktu telinga juga ibunya terus nggak sakit lagi telinga tuh sampai sekarang. Alhamdulillah. Beberapa tahun yang lalu sempat kram sampai nggak bisa jalan, di perut ada bermasalah. Nah itu jadi tiap hari hampir diare atau apa gitu. Jadi udah pencernaannya udah rusak. Terus telaten ke Pak Harto dan sudah sembuh. Kalau kita tahan sakit, maksudnya bukan sakit yang bagaimana, kita telaten, Pak Harto bisa cepat membantu kesembuhan. Pakai kertas doang kan ya kayaknya sepele gitu ya, tapi bisa menyembuhkan penyakit itu kan ya luar biasa lah. Oke, itu adalah Pak Soeharto. Yang saya bingung, Anda ini nyembuhin orang apa nyakitin orang? Hah? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya? Jadi itu pakai kertas disentil? Pakai kertas. Tapi tadi saya lihat juga bahwa kakinya juga dipencet juga itu. Apanya itu? Tadi jarinya juga dipencet juga dengan jarinya tangan. di energi aja. Nah, yang sakit sentilnya atau dipencetnya, Pak? Dua-dua. Dua-duanya? Jadi disentil kertasnya, dipencet juga, sakit tuh ya? Apa hubungannya dipencet, disentil sama nyembuhin penyakit? Kalau yang disentil itu dari energi saya yang dari kaki itu tembus sampai ke atas. Kalau yang di tangan itu fungsinya untuk membantu untuk otak, paru-paru, jantung semua. Tunggu. Ini energi apa nih maksudnya nih? Ya energi untuk mengobatin itu. Nggak maksudnya ini apa? Akupuntur kah atau teorinya apa? Oh bukan. Jadi kertas itu media untuk terapi saya, untuk terapi. Fungsinya itu untuk mengontrol energi yang saya keluarkan. Jadi kertas itu multifungsi. Untuk nerapi, jadi energi itu masuk jalan. Untuk ngontrol sebesar mana, terus sudah tembus apa tidak, gitu. Itu terasa sekali. Nah itu energi dari mana datangnya? Dari badan saya. Dari badan Anda? Dari badan saya. Oh, berarti Anda sakti dong? Insya Allah. Oh, iya. Nah, kan kalau kita bicara tentang ilmu kedokteran, biasanya kalau kita ngundang dokter ini akan mengatakan atau semua orang akan mengatakan secara saintifik kalau belum ada pembuktian hasil secara medis, maka tidak bisa dikatakan sembuh. Karena ada orang-orang yang sembuh sekarang tapi sementara gitu ya. Mungkin kan habis disentil-sentil kesakitan kan sembuh Pak. Kan bisa juga gitu ya Pak ya. Nah, Anda bagaimana mempertanggungjawabkan hal ini bahwa ini benar-benar sembuh orangnya? Gini, setiap kali saya praktek terapi dalam satu hari itu minimal 400 pasien. 400 pasien? 400 pasien. Anda kaya sekali berarti kalau 400 pasien. Itu sifatnya ibadah saya Mas. Oh, tapi nggak dibayar? Oh, tidak perlu dibayar, sukarela aja. Sukarela? Sukarela, seikhlasnya. Minimal berapa Pak? Apanya maksudnya? Saya tidak pernah tahu. Oh, Anda nggak pernah tahu? Tidak pernah tahu. Jadi, orang si A, si B itu ngasih naruh di kotak itu
Itu berapa mas saya tidak pernah tahu. Oh, oke. Itu. Jadi kalau dapat banyak ya syukur gitu Ya Pak syukur, karena sebagian saya manfaatkan untuk ibadah. Oke. Ya. Kalau ada yang ngasih dikit mah jangan datang lagi. Tidak pernah tahu saya. Nggak pernah tahu ya? Tidak pernah tahu. Oke, Orang lalu? itu ngasih apa tidak, saya tidak pernah tahu. Tidak pernah memikirkan itu. Oke. Lalu Yang penting tadi niat saya itu ibadah. Oke, 400 orang per hari. 400 orang per hari itu insya Allah dalam 400 orang, 100 orang tuh pasien saya itu dokter mas. Oh ya? Oh, dokter datang ke sana? Dokter. Oh ya? Iya. Apa biasanya keluhan dokter? Banyak macam-macam mas. Macam-macam. Dokter itu. Sama. Ada yang jantung. Ada yang paru-paru juga. Macam-macam. Ada dari rupa harapan kita itu dokter saya tidak perlu disebutkan lah mas. Itu sakit pinggang kejepit 20 tahun. 20 tahun. Dia spesialis bedah saraf. Sampai saya nanya, kenapa dok kok tidak dioperasi? Takut saya. Akhirnya terapi sekali itu loh, langsung sempurna. Wow. Ya, banyak. Saya bisa membuktikan. Andai kata pasien itu ada kartu ginjal, ya. Kalau pasien kuat, insya Allah saya bisa mengeluarkan saat itu juga batu ginjalnya itu. Orang nggak bisa jalan banyak mas. Dibawa dari rumah sakit pakai ambulan dalam keadaan stroke atau koma. Pada saat itu juga sahabat jalan insya Allah bisa. Okay. Apalagi stroke baru. Belum satu minggu. Belum 1 minggu. Insya Allah saya bisa dibuat jalan. Jadi di tempat saya praktek itu, orang di kursi roda atau digotong, habis terapi itu jalan, itu biasa. Pasien-pasien saya udah tidak kaget. Itu biasa. Oke. Nah ini kan apapun itu namanya ini adalah alternatif ya. Alternatif itu tidak ada pembuktian secara medis kalau kita bicara alternatif. Nah kalau Marisa sendiri pernah mencoba atau percaya dengan hal seperti ini? Untungnya sih saya pribadi belum pernah sesakit itu di mana saya harus mencobakan mungkin terapi yang alternatif gitu. Cuman kalau buat saya sih maaf ya saya kan orangnya agak skeptikal gitu. Saya selalu baru percaya sesuatu kalau saya sudah merasakan sendiri karena it's not ya seperti tadi dibilang it's not scientifically proven gitu. Jadi saya selalu sebenarnya sangat penasaran gimana caranya gitu, how does it work. Itu sih yang sebenarnya aku penasaran. Soalnya kalau kita lihat tadi di videonya kan kayak cuma diginiin doang, habis itu bisa ketahuan apakah orangnya sakit atau dengan terapi ini bisa sembuh aja. Jadi saya sebenarnya sangat penasaran how does it work gitu. Oke, gimana Marisa sih caranya? Skeptik tuh artinya mungkin buat yang tidak tahu harus ada pembuktian dulu secara scientific proof bahwa itu bisa disembuhkan. Karena kan ilmu kedokteran udah belajar lama ya. Mungkin teorinya begini, ada orang mengatakan kalau sakit jangan ke klinik, tapi ke klinik. Nah, gitu. Iya benar-benar. Nah, tapi ini alternatif ya, makanya namanya juga alternatif. Kalau orang mau datang silakan, kalau tidak juga tidak masalah ya Pak ya. Tidak masalah, ya. Dan Bapak katanya bisa membuat orang kurus Pak. Bisa Pak. Bisa. Tunggu Pak. Nah ini. Sanggup itu. Kok Bapak nggak kurus-kurus Pak kalau bisa bikin orang kurus Pak? Memang saya tidak boleh kurus. Oh Anda nggak boleh kurus? Karena biar fit terus ya. Oh biar fit. Biar fit. Karena apa? Saya perjalanan dari Pamekasan ke Jakarta itu tiap habis nerapi saya itu harus pulang ke rumah. Oh. Jadi pulang pergi terus. Kalau badan kurus-kurus, badan saya kurus kan tidak sehat nanti. Enak aja kurus nggak sehat dari mana? Semua orang juga kalau kurus lebih sehat dibandingkan gemuk Pak. Coba Pak praktek dengan. Boleh. Maaf Anda siapa? Nikita Willy. Aduh. Sudah saya siapkan. Pak biasanya kalau buat kurus berapa lama Pak? 1 kali insya Allah 7 kilo bisa. Loh, 1 kali 7 kilo? Asalkan kuat sakit. Oke. Ya. Asalkan kuat sakit sekali 1 kilo dipotong jari lo. Isi koko. Buka sepatunya. Oh iya. Ih gue deg-degan. Aku pengen lihat deh. Boleh lihat? Boleh. Boleh lihat. Ini apapun bisa sembuh insya Bisa Allah sembuh, gitu insya Allah ya. bisa sembuh. Wah, saya punya temen nanti datang ke sini agak ada gangguan tuh Pak. Gangguan apa? Ya biasalah dia kalau ngomong nggak suka jelas gitu. Yang satunya juga. Yang satunya juga. Dua aja biar enak sekalian ya. Jadi ini juga bisa ketahuan apakah Bisa. orangnya sakit atau tidak gitu ya. Selama nerapis tidak pernah nanya pasien itu penyakit apa. Karena insya Allah saya ngeliat aja insya Allah udah tahu. Iyalah kalau lihat dia mah pasti ketahuan. Karena gemuk. Aduh gue deg-degan. Coba Pak, siksa Ada Pak. kata-kata terakhir kah? Coy. Dipegangin aja, ditahan aja sini. Tahan. Lu angkat sendiri dong. Udah kuat. Kok kuat ya. Saya tahanin ya.
Ya Allah. Kaki atau apa nih? Buset. Kan. Cuma Kayak gue pedicure gitu ya. Oh, sakit. gua belajar. Saya sentil dulu. Allahu Akbar. Jangan ditarik ya. Dan ditarik sakit Bapak. Tunggu, Pak. Pak, kalau itu dipencet dia memang sakit atau Pak? Tidak dipencet. Ya. Energi aja disalurkan lewat jari-jari. Sentil ya. Nah, jelas. Woi, kurusan lu. Gila, kurusan lu. Serius kok. Iya. Serius. Wih. Mama. Oh my God. Ini tangannya. Oh my. Tangannya juga Bapak. Oh iya, biar enak sekalian ya. Kan enak ini. Mau kurus lagi lo. Oh my God, terserah Bapak. Allahu Akbar. Nah, pundaknya rasa. Enak enggak? Iya apaan? Enakan. Pinggang. Tujuannya kurusan bukan sakit pinggang. Enak. Tapi tadi sini kan aku batuk Iya, agak-agak batuk. serekan. Oh. Ini langsung. Ih, enak banget. Iya. Ini. Dia ngaco lu. Dia tuh terapinya bikin lu kurus. Kalau batuk lu udah teriak-teriak gak usah dia gua gampar juga sembuh kalau batuk teriak-teriakan. Aduh ya Allah. Coba Marisa dicobain. Mau bukti kan? Sebenarnya iya sih, niatnya sih pengen tahu gitu. Tapi udah lihat dia agak gimana gitu ya. Tapi kan nggak sakit kalau aku sehat gitu ya. Belum tahu Gimana? kan? Boleh. Maksudnya kalau aku sehat nggak sakit kan? Boleh. Jadi kalau nanti sakit, aku ketahuan sakit dong. Iya. Jadi sebenarnya juga ada niat bagusnya gitu kan? Sebenarnya lu mau kagak gitu aja udah. Dia ngomong apa sih? Ya kalau dia nggak mau nggak usah. Kalau Marisa nggak mau nih, nggak apa-apa. Ayo Papam silakan duduk lagi. Oke deh, aku udah baca deh matadornya. Oke, langsung cobain bilang sama kreatifnya. Coba duduk. Ya sudahlah ya. Bang. Satu lagi. Kalau ini yang saya pegangin. Terima kasih. Tadi giliran gue bentar banget dipeganginnya. Kenapa sih? Nggak adil banget. Kakinya mulus banget, Mbak. Terima kasih. Tadi kayak balon apa. Dia lagi jerit-jerit. Tapi aku sehat. Iya, emang sehat. Sehat. Aduh, terima kasih Pak udah dikatakan sehat. Kita kan udah berdua nih Pak. Kok Dedi gimana? Mau nggak Pak, dicoba? sebentar Pak. Anda tuh tadi kalau Papam disentil gitu kan dia kesakitan tuh Pak. Itu Karena kenapa memang Pak? saya bakar lemaknya dia. Oh, lemak. Biar kurus ya. Oh. Kalau bakar lemak saya juga mau. Giliran kurusan lu mau. Ya, bisa kayak begitu ya. Lu tadi sini Pam. Sini, lu jangan nutupin Marisa. Lu gimana nutupin orang deh, heran. Tapi beneran tadi pas kesini masih batuk-batuk. Oh, Sekarang terus? udah lumayan enakan. Dirasa-rasa beneran. Dirasa-rasa beneran tuh gimana? Maksudnya kayaknya dirasain nggak ada batuk-batuknya lagi. Gitu nggak ada, serius. Luar biasa. Mungkin Anda boleh bawa pulang kertasnya. Oke, setelah yang satu ini, kalau tadi Anda sudah lihat katanya bisa buat orang kurus. Sekarang kita mau tahu setelah yang satu ini, bisa nggak bikin orang supaya agak waras sedikit? Nah, tapi nanti setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pak Soeharto, ini di Twitter saya banyak sekali yang nanya, Bapak bisa nyembuhin sakit hati nggak Pak? Bisa kali, Pak. Dilus-lus aja. Oh, ya kan, siapa tahu bisa gitu kan. Kalau orang sakit hati bisa sembuh kan, dikesentil-sentil kan lumayan. Antriannya panjang. Nah, jadi kalau 1000 gitu sehari ya. bukan 400 lagi. Tapi kita ngomong-ngomong sakit hati nggak sakit hati, saya lihat Marisa nih
kelihatannya selalu segar, ya kan? Padahal jadwal sibuk, ya kerjaan banyak. Nah, kamu bilang bahwa ada rahasianya. Mau kasih kita bagi-bagi apa rahasianya supaya tetap tampil segar, kan? Iya, menurut aku sih yang paling penting adalah walaupun mungkin pekerjaan lagi numpuk, siapapun itu, kita harus mencari balance ya dalam kehidupan kita. Jadi kita juga harus menikmati waktu luang kalau pas lagi di rumah dan selalu harus punya waktu untuk istirahat juga. Kayak kalau di emang private time saya kayak kalau di rumah lagi suka baca buku atau nonton DVD. Buku apa? Buku apa aja sih bisa, pokoknya something that makes you relax, itu yang paling penting. Apalagi kan kalau kita lihat cuacanya di luar kayak gini, paling enak kayaknya di rumah aja istirahat, baca buku, ngopi-ngopi gitu kan. Makan bakso, tapi saya lagi puasa makan bakso nggak boleh. Makanan lagi. Terus udah gitu doang, nggak bosan gitu aja? Enggak dong, soalnya ya namanya kan juga private me time gitu. Dan saya selalu memanfaatkan waktunya untuk istirahat sambil ditemanin sama sahabat saya, Luwak White Coffee tentunya. Oke. Dia bilang sahabat saya pikir saya gitu kan. Iya, nggak pernah main ke rumah. Situ nggak pernah ngundang. Undang dong, saya gampang kok diundang. Oke. Nah, nanti saya juga... Bukan ke rumah lu juga. Bisa, nanti saya tawarin kopinya. Soalnya aromanya emang sangat harum dan luar biasa. Sangat wangi, jadi paling enak untuk menikmati cuaca yang lagi hujan kayak gini. Oke, tapi kenapa kamu suka minum kopi basicnya? Basically just because it makes me feel sangat relax dan membuat suasananya juga merasa lebih nyaman. Tapi jangan sampai salah pilih. Pokoknya yang ada gambar luwaknya tentunya. Jadi jangan lupa minum kopinya Celebrity Luwak White Coffee. Oke. Itu aja? Itu saja. Tipsnya. Dan itu informasi tips yang kita berikan ke penonton. Kalau misalnya mau segar, ikuti tips dari Marissa ya. Iya, betul. Dan tetap pilihannya harus yang benar. Nah, balik lagi ke Pak Soeharto. Pak Soeharto ini praktek di Jakarta dan di Surabaya, Pak ya? Iya. Anda juga berarti punya ilmu pindah tempat itu atau gimana? Pakai pesawat. Pakai pesawat. Pakai pesawat. Tiap hari bolak-balik. Tiap hari bolak-balik. Tiap hari bolak-balik. Kayak banget, duitnya banyak. Naik pesawat bolak-balik. Iya loh, tiap hari dia bolak-balik. Bolak-balik. Ada penyakit apa yang paling parah biasanya datang ke Anda? Buat saya penyakit itu selama saya nyembuhin tidak ada yang parah. Ya paling banyak itu kanker tuh banyak, HIV banyak. Ada nggak orang yang datang ke Anda disentil-sentil nggak sembuh terus marah-marah? Kan tidak semuanya belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah ya. Oke. Semuanya habis di terapi itu perginya dari praktek saya tuh dengan senyum semua. Tidak pernah. Ya. Jadi besok-besok mungkin berapa minggu lagi Pam diundang lagi ke sini. Iya. Pasti kamu nggak kenalin aku nanti. Aku udah kurus. Lebih kurus daripada Mas Dedi gimana? Dicentil sekali dia dikurus gimana? Nanti aku mau nerusin. Oh, mau terusin. Pengen datang lagi ke klinik bapaknya. Loh, Anda belum tahu itu sentil kaki itu baru yang sesi pertama. Oh iya, terus yang lain? Nanti yang lain-lain disentil-sentil. Belum tahu. Aduh, jangan dong. Kliniknya di mana sih Pak emangnya Pak? Di Jakarta di Kelapa Gading kalau hari Rabu dan Sabtu, terus hari Senin di Villa Cinirimas. Surabaya? Jakarta. Oh, setelah itu ke Surabaya. Hari Kamis. Ini Anda belajar ini dari mana, Pak? Dari ayah saya. Dari ayah? Dari ayah. Ayah juga punya kemampuan yang sama? Ayah punya kemampuan. Oke, jadi turun-temurun ya? Turun-temurun. Punya turun-temurun. Oke. Kalau Pam sendiri turunan apa? Aku turunan Jawa, Tegal sama Padang. Gitu. Jadi hasilnya kayak begini. Tapi katanya Pak Soeharto bahwa dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya Pak ya. Oke, berarti kita lihat ya berbagai penyakit. Nah, saya mau ngundang teman saya boleh ya? Ya, ini Pak teman saya. Bapak tolong sembuhin. Ya Pak ya. Okay. Om. Calon Presiden Muda Indonesia. Oh iya. Bang. Oh iya. Calon Presiden Muda Indonesia. Masih Deddy Corbuzier? Masih Deddy Corbuzier. Halo, Indonesia. Aku Indonesia. Langsung praktek. Pak, katanya langsung praktek. Emang sakitnya apa? Sebentar dulu, saya luruskan dulu. Ya. Saya merasa kesini nggak punya penyakit. Justru banyak orang yang sakit karena saya.
Oh iya benar itu benar. Banyak orang sakit gara-gara Anda. Sakit hati. Benar sekali Anda. Hati. Banyak orang yang punya niat, baik mulut, pikiran, dan hatinya ingin menyakiti saya. Salah satunya Bapak ini. Udah, kok jadi lu diundang padahal? Iya. Siapa yang harus disembuhkan gitu. Tapi bukan maksudnya mengecilkan Deddy Kobuser. Menurut saya, Bapak yakin sekali saya sakit, sebenarnya Bapak lah yang harus disembuhkan. Luar biasa. Silakan Pak. Aduh. Saya akan ikhlas membayar Bapak, tapi tidak banyak, tapi ikhlas. Jadi walaupun belum disembuhkan, saya akan membayar ikhlas. Bapak terima ini, mau saya. Gak banyak Pak. Widih. Ikhlas ini loh. Dia nggak minta bayaran. Oh iya benar. Kalau dokter umum 250.000, alternatif agak murah dikit. Jadi ikhlas nih ya, mau dicoba ya. Oke. Pak, Ya. Tadi kan dia bilang ya, saya tidak sakit. Yang sakit itu Dedi. Tapi setelah itu coba Pak, saya disembuhkan. Gimana sih? Ya kan tadi diperkenalkan. Tapi kan kita sebagai manusia ini kan nggak boleh takabur. Benar. Kadang-kala kita merasa kuat, ternyata kita lemah. Kadang-kala kita merasa sehat, ternyata kita Ternyata nggak sehat. Oh dia penyakitnya gue tahu. Bimbang. Oh, bimbang. Ya udah Pak, dicoba Pak. Oh dikasih ke saya. Lumayan buat bensin. Disumbangkan langsung ya. Pak, dicoba Pak, langsung Pak. Silakan Pak Soeharto. Baik Pak Soeharto. Mas Farad. Sentil Pak yang kenceng Pak. Ini handphone Di siapa? sono, di sono. Dia maunya di situ. Ya Allah. Udah ada Pak? Sudah. Abang mau dipegangin kakinya? Gak usah. Jangan orang yang tidak punya keahlian memegang tubuh saya. Ih, songong lu. Jangan punya keahlian. Kayak kenal gue aja. Ini saya yakin ya, orang-orang di sini kalau memang membenci saya dari hati silahkan. Tapi kalau disuruh sama dia jangan mau ya. Saya nggak pernah nyuruh ya. Di Twitter tuh nanya kenapa di situ ada yang pro. Bahkan para pendukung Aku Indonesia siap hadir ke sini untuk mendukung saya. Widih. Tapi saya yakin kalian adalah generasi-generasi muda yang baik, jujur, dan ingin Indonesia ini ada perubahan baik dan benar. Setuju ya? Diluruskan aja ya. Agak duduk aja. Satu aja Om. Kakinya Ya, satu aja. dulu Om. Bang. Kencang gak nih teriaknya nih? Wih. Oh. Oh. Kobuser. Daddy. Dad. Patuh dong. Aduh. Ya Bang, ya. Kok buset. Perlu satunya? Enak ini. Satu lagi. Satunya lagi ya? Satu lagi om. Mau dipegangin gak kakinya? Wow. Woi. Ini Deddy Kobuser nih. Ngerjain nih. Wow. Lagi Pak. Wah. Ini tangannya. Tangannya Pak. Biar tambah segar. Bapak ingin mempermalukan saya nih, Bang. Kan lu seuzon aja jadi orang. Itu nggak sakit tadi. Wah. Kempes. Biar enak. Lambungnya biar enak. Tapi luar biasa Om Farad ini. Luar biasa loh. Benar-benar tapi baru hari ini Om saya salut sekali dengan Anda. Tadi kan kalau Papa kalau Anda tadi oh. Tapi kok Jadi saya berusaha menahan rasa sakit itu dengan menyebut nama Anda. Biar nggak terasa sakit. Karena Ternyata Anda lebih tambah sakit. Nggak, kamu lebih sakit daripada sakit. Oh aduh. Oke silakan didiagnosa. sakitnya apa nih Pak dia Pak? Enggak, Mas Farad tergantung kata Ruga sehat, cuma kelelahan sama lambungnya aja. Oh kelelahan, capek nge-tweet kali dia. Lu dikatain tuh, lu dikatain tuh. Canda Om. Saya nggak merasa, kamu siapa? Ih. Saya nggak merasa dia ngomong.
Oh, Anda nggak dianggap, Pak. Mungkin kupingnya budak sekarang. Nggak mau disembuhin juga, Om. Bercanda, Bang aku. Wah, lu dituntut lu, Pak, beneran lu. Enggak, Bang kan selera umurnya gede, hebat, Om ini calon presiden Indonesia. Ya, gini-gini manfaatnya ada, bisa jadi pelampung saya kalau banjir. Iya, pelampung. Tapi gimana Om tadi Om? Maksudnya rasanya seperti apa? Terus sekarang rasanya gimana? Ya, tadi saya kalau ketemu dia di Kobuser lemes-lemes aja, lemes. Oh, hati. Tapi begitu di perasaan sakit, jadi saya segar-segar lagi. Kalau memang ada sarung tinju, saya mau tinju sama kamu. Oke. Ardi tenang karena setelah ini kita mau dengar apa katanya Om Farhad ya, seperti biasa. Nah, buat Anda di rumah jangan lupa berikan kata bijak Anda, sertakan dengan nomor handphone Anda karena kita akan mencoba untuk menghubungi Anda nanti di rumah. Lalu Anda kirim ke Twitter @hitamputihT7. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Masuk ke dalam sebuah segmen Celoteh Farhad. Kenapa nggak ada yang tepuk tangan? Udah nggak tepuk tangan tuh, saya yang disumpahin, tahu nggak sih? Lu tepuk tangan lu. Oh iya. Kita mau membahas tentang Bandara Halim Perdana Kusuma yang sekarang dijadikan bandara komersil. Nah, itu kan menjadi fenomena nih ya. Gimana menurut Om Farhad? Ya, saya mau jelaskan dulu kepada para follower saya. Ya, sebenarnya saya ini kan profesi sebagai pengacara ya. Tapi heran, Deddy Kobuser ini sampai urusan pesawat terbang mungkin nanti bulan matahari dia nanya ke saya. Oh, gitu. Tapi tolong dimaklumi aja. Mungkin pandangan dia, gue ini bodoh banget atau pintar banget. Oh, pintar banget. Aduh. Baiklah. Kalau saya kaget aja, Jakarta ini nggak punya bandara, hanya punya Tangerang ya. Itu kan Cengkareng kan punya Provinsi Banten gitu. Nah, Jakarta dulu Kemayoran, jadi sekarang udah gedung-gedung tinggi bertingkat, memang sudah tidak layak sebagai bandara. Nah, kemudian Halim, wah ini saya kaget lagi nih, begitu macetnya di Halim nanti. Apakah kapasitas parkir, kemudian ruang tunggu itu sudah memenuhi syarat untuk menjadikan bandara beberapa maskapai penerbangan, ya? Itu gambarnya tuh. Nah, cuman kalau menurut saya kecil sekali. Dulu kalau saya ke Bandung naik pesawat lewat Halim ini, saya nggak kepikiran bahwa ada pesawat Airbus akan mengangkut penumpang, kemudian jumlahnya sebanyak yang seperti di Bandara Cengkareng ya. Jadi hebat juga ya di zaman Jepang dulu. Dia membangun beberapa landasan pesawat terbang yang mungkin saat ini bermanfaat. Nah, sekarang saya lihat beberapa kabupaten sudah mulai membuat landasan sendiri, terutama daerah-daerah yang berkembang untuk kepentingan bisnis tambang. Tanda kutip tetap merusak alam dan lingkungan. Nah, jadi menurut saya yang harus lebih diperhatikan saat ini adalah fasilitas daripada bandara itu. Kemarin saya pernah mengkritik Batam, Bandara Batam. Toiletnya nggak internasional gitu. Kenapa tuh Bang? Ya pertama sempit, kecil gitu. Sayang banget toilet ini, restroomnya. Kemudian saya dari daerah kota wisata di Bali juga kemarin, bulan lalu. Saya ngeliat toiletnya juga kurang bagus. Yang internasional tuh, becek gitu. Walaupun ada dalam perubahan renovasi. Nah, saya minta kalau bisa semua lapangan terbang itu menandakan atau mencerminkan gambaran bentuk rumah adat daerah masing-masing. Maaf Om Farhad, boleh saya tahu, pada saat di sana itu bisa tahu toilet Anda lagi ngebersihin atau ngapain sebenarnya? Enggak, waktu itu antri ya. Artinya untuk tempat kencing pria aja cuma berapa biji. Kemudian bentuknya tidak memadai. Tidak memenuhi syarat internasional gitu. Bentuk apanya Om? Bentuk kamar mandinya, toiletnya, restroomnya. Tapi kotor. Katanya kan sempit yang di Batam. Itu sempit karena kitanya yang kegemukan, apa emang sempit karena kecil Om itu Om? Enggak, memang karena kecil. Oh gitu. Karena kecil dan antri dan jumlah penumpangnya sangat banyak. Saya nggak tahu saya udah berapa lama nggak ke Batam lagi, mungkin udah ada perubahan. Tapi itu bandara terbarunya. Yang menjadi pertanyaan saya setiap di dalam pesawat terbang ya, ke bangsa kita ini kayak nggak berubah, seolah-olah kita ini bangsa pencuri loh.
di pesawat terbang itu pengumuman pertama ya, tidak boleh mengambil pelampung ya. Kemudian tidak boleh merusak menggunakan handphone, merusak alat-alat pesawat. Itu kalau lihat undang-undang ya, saya bicara undang-undang sedikit ya, itu undang-undang tentang penerbangan. Kalau nggak salah undang-undang nomor 1 tahun 2009. Ancaman hukumannya itu bisa 20 tahun penjara, 2 tahun penjara. Kalau misalnya ambil pelampung. Oh iya. Maksud saya kenapa sih harus diumumin gitu? Kalau ada yang, dan dijanjikan akan diperiksa, padahal kita nggak pernah diperiksa ada pelampung kok. Hanya ditakut-takutin aja. Ya sih. Maksud saya nggak usah diumumin, kayaknya penumpang-penumpang di Indonesia goblok banget, pencuri-pencuri banget gitu. Nah, kalau nggak diumumin kan? Tapi kalau ada penumpang yang mungkin mukul kertas pakai koran, mungkin sedikit maki atau ngamuk, pihak maskapai maupun penerbangan bahkan sebangsa setanah air ini berharap agar para pelaku-pelaku atau penumpang-penumpang emosional akibat layanan daripada bandara tersebut tidak bagus dipenjara. Ini banyak terjadi. Nah, jadi menurut saya maskapai penerbangan juga harus memperhatikan, jangan hanya menggunakan celah hukum untuk menjerat. Bahkan sampai kemarin wakil ketua Ombudsman juga hanya gara-gara marah, mungkin nampar dikit, akhirnya dipecat, diberhentikan jadi nampar dikit itu gimana Om? Ya sebenarnya nampar dikit itu mungkin hanya emosional sedikit nampar saja. dikit mungkin nyolek kenceng kali Om gitu. Iya. Nampar dikit nyolek kenceng sama, benar. Iya betul. Ya, tapi artinya ada yang pantas ya, kalau hanya perbuatan tidak menyenangkan cukup dengan maaf ya, tanpa harus penjara, karena menurut saya penjara ini tidak sesuai dengan kejahatan, kecuali dia teroris atau sesuatu kesalahan yang tidak dimaafkan, pemerkosaan silakan aja. Tapi kalau hanya sekedar emosional biasa, kayak kita nih gitu kan. Iya biasa, karena Anda berjiwa besar, Anda membesarkan saya, Anda semakin besar, Anda mengecilkan saya, Anda semakin kecil gitu. Gimana Masih ngerti? Kalau Ko Deddy ngata-ngatain dia kan ngecilin dia, berarti Ko Deddy semakin kecil. Gitu. Terus kalau Bang Farhat ngata-ngatain artis-artis yang di Twitter, saya? Saya nggak merasa ngata-ngatain. Oh nggak ngerasa? Justru mereka yang mengecilkan diri sehingga pantas dan wajar untuk dikata-katain. Termasuk kamu dikit lagi nih. Kalau cari gara-gara sama saya, kamu nggak perlu saya ganggu-ganggu. Jangan deh Om, bercanda kita. Itu kan. Oke, pemirsa kembali ke bandara ya. Oh, iya. Artinya kan ini mungkin apa sebenarnya? Memang kalau kita penerbangan dari Pulau Sumatera ke Jakarta, pada saat mau landing itu, kita biasa berputar-putar tunggu antrian. Nah, kalau mau ke daerah timur juga begitu. Bisa pesawatnya berangkat 10.40, mungkin jam 12 untuk take off-nya itu lama. Ini yang terjadi. Ini pemerintah tidak pernah memperhatikan bahwa penduduk Indonesia terpusat ke Jakarta, kemudian bandaranya hanya di Soekarno-Hatta. Yang itu adalah bukan wilayah dari DKI, tapi wilayah dari Tangerang gitu. Kenapa kita nggak membangun 5 lapangan pesawat terbang? Kan belum Om, pelan-pelan. Ya, ini kan sudah 68 tahun merdeka. Kita nggak pernah pikirkan itu. Kita hanya pikirkan bahwa bandara kita ini orang Indonesia nggak akan mungkin terbang ke luar negeri, nggak akan mungkin pergi, ya jumlahnya seperti itu. Sehingga pada saat hari Lebaran atau Tahun Baru, liburan anak, harga pesawatnya bisa naik seenaknya saja. Kemudian kursi susah, bahkan kita melihat di kereta api pun tumpuk-tumpukan gitu. Coba sekali-sekali kamu ke Surabaya naik kereta api ekonomi, baru tunjukin loh, Deddy Kobuser bisa juga merakyat gitu. Jangan maunya naik pesawat terus, kelas bisnis kelas. Mau saya mau naik pesawat kek, mau naik apa kek? Emang kenapa Om? Ya, emang Om pernah gitu merakyat naik kereta api? Naik angkot? Ayo pernah nggak Om? Oh pernah, saya pernah. Kapan nih? Dari zaman kuliah dulu. Dari kuliah? Saya kuliah naik bajai Om. Sekarang pasti jadi artis Om. Om berani nggak naik angkot coba? Jadi pengacara. Saya berani naik angkot. Pernah nggak? Pernah, sering, nggak ada masalah. Saya naik ojek biasa. Ke Trans 7 ini biasa kalau macet saya naik ojek. Ya karena macet. Ya. Kalau hujan saya pakai payung. Kalau bingung. Allahu Akbar. Kalau banjir pakai pelampung, bener. Jadi, oke, terima kasih banyak Om Farhat. Jadi intinya dari celoteh ini adalah bahwa Anda naik pesawat jangan sekali-kali ngambil pelampung. Kalau nampar dikit nggak apa-apa. Gitu ya. Nolek kenceng. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Om Farhat. Dan Marisa mau bagi-bagi hadiah.
2 juta rupiah untuk penelpon yang ada di rumah. Jadi sekarang Anda silakan telepon langsung ke studio karena akan ada 2 juta rupiah untuk Anda yang ada di rumah. Betul sekali. Langsung bisa beli tiket pesawat ya. Betul, tapi jangan ngambil pelampung. Nah, tapi untuk penelponnya jangan lupa passwordnya adalah Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Dan sekarang kita coba, apakah sudah terhubung? Halo. 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 Halo, ini dengan siapa? Dengan Mulyana. Nah, Mulyana, Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Passwordnya adalah Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. betul sekali. Mulyana, aku sekarang kasih pertanyaan ya. Apa keunggulan Luwak White Coffee dibandingkan white coffee lainnya? Apakah A, aromanya harum dan membuat rileks, atau B, aromanya apa? A, aromanya harum dan membuat rileks? ya. Yeay, congratulations. Oke, luar biasa. 2 juta ya? Iya. Ini Ibu Mulyana ada di mana sih asalnya? Ada di Palembang. Oh, dari Palembang. Ada di Palembang. Langsung bisa beli tiket untuk datang ke studio hitam putih ya. Karena sudah mendapatkan 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kopinya selebritis, semua selebritis minum Luwak White Coffee tentunya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat ibu yang ada di Palembang. Dan ingat bahwa tetap kirimkan kata bijak Anda karena sekarang adalah saatnya saya memilih kata bijak Anda yang mungkin bisa memberikan inspirasi buat penonton hitam putih. Karena ingat, memberikan inspirasi buat masyarakat itu luar biasa faedahnya. Dan kadang-kadang hanya dari kata-kata kecil bisa merubah hidup orang. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Baik, Pak, mungkin kalau banyak yang ingin tahu, bisa dikasih tahu lagi Anda prakteknya di mana, biar pada tahu kalau mau coba. Kalau hari Senin, itu tempatnya di Villa Cineremas, Jalan Pluto Raya nomor 1, dari jam 8 sampai jam 2 siang. Rabu dan Sabtu di Kelapa Gading, di tempatnya di Ruko Inkopal, Blok F nomor 41, seberang Moy. Itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, itu di Jakarta. Hari Kamis di Surabaya, di Klenteng Cokro Aminoto. Oke, dan ini adalah sifatnya pengobatan alternatif ya Pak ya? Iya. Alternatif, jadi ingat ini adalah pengobatan alternatif. Kalau Anda mau coba silakan coba. Tapi jangan lupa kalau Anda sakit dan sebagainya tetap harus diperiksakan secara medis juga ya. Biar kita tahu juga seperti apa penyakitnya, hasilnya dan sebagainya ya. Terima kasih Pak Soeharto sudah hadir di sini. Mudah-mudahan Papa besok sudah langsung kurus. Kalau Anda besok langsung kurus karena disentil, luar biasa sekali. Ada kayaknya sekarang sudah sedikit kurusan. Mungkin karena pusing habis ngobrol sama Bang Farhat tadi. Oh iya memang. Marisa, thank you very much for coming here. Terima kasih. Always a pleasure. Dan kita punya orang, jadi saya memilih satu kata dari Syahrizal di Surabaya yang Twitternya adalah Syahrizal Malik. Ada di telepon. Ada di Subang, dari Subang. Halo Syahrizal? Syahrizal? Rizal? Ya, Rizal? Halo? Hai. Hah? Rizal dengar kata saya? Ya. Rizal? Siapa? Kaget. Rizal, saya memilih... Ini ngomong apa ngajak berantem Rizal? Rizal, saya memilih kata bijak Anda. Boleh dikasih tahu kata bijaknya? Oke. Luar biasa sekali. Oke, itu nggak jelas, diputus saja, saya terangkan aja. Jadi Rizal tadi di Twitternya mengatakan bahwa people who like to criticizing other usually only to cover his shortcomings. Yang artinya adalah orang yang suka mengkritik orang lain itu biasanya dilakukan untuk menutupi kekurangannya. Dan saya suka banget nih kata-kata ini. Kenapa? Karena saya ingat banget kata-katanya Winston Churchill. Winston Churchill itu mengatakan bahwa kalau Anda punya haters, saya ini punya haters banyak banget ya. Oh, ya? Dan kritik orang mengkritik saya, ngatain saya banyak banget. Tapi at the end of the day, orang-orang yang kritik saya, orang-orang yang ngatain saya, ya tetap aja ada di sana, nggak maju-maju juga gitu. Jadi
Karena yang bisa dilakukan oleh mereka ya cuma ngeritik, ngatain orang di sosial media tanpa bisa melakukan apapun. Makanya Winston Churchill mengatakan orang, kalau Anda punya haters atau Anda punya orang-orang yang membenci Anda, artinya Anda sukses dalam satu hal. Betul sekali. Ya kan, itu mungkin kita semua mengalami hal tersebut ya. Dan Syarisa, bagus banget saya mengambil kata-kata Anda dan Anda akan kita kirimkan Rp500.000 dari Hitam Putih. Kita akan menggunakan kata bijaknya. Thank you Syarisa, dan saya tutup saja dengan kata-kata yang saya rubah menjadi bahasa Indonesia tadi. Ingat bahwa orang yang suka mengkritik orang lain biasanya dilakukan hanya untuk menutupi kekurangannya sendiri. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.